tahu roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih buat semuanya, buat 1 minggu yang sudah kami lalui. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Sebentar kami mau duduk diam, Tuhan. Kami buka dunia kami buka hati kami. Kami mau tahu isi hati-Mu. Karena kami tahu ketika kami benar-benar memahami, mengerti isi hati-Mu, hidup kami akan berubah, Tuhan. Kekristenan kami akan menjadi bergairah. Sebab kami tahu hati-Mu dan kami mau lakukan itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar kami terus mendekat dan tinggal dalam rencana-Mu. Terima kasih. Tidak ada rencana yang gagal dalam hidup kami. Semua akan terlaksana sesuai dengan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kau dimuliakan atas ibadah kami di sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita berkata, amin. Sama-sama yang meriah pada kita. Shalom. No, ya. Shalom. Haleluya. Masih baca Alkitab? Masih berdoa, Bapak Ibu? Masih bergairah? Mari yang bergairah katakan yes. Sekali lagi yes. Sama-sama yang meriah pada kita. Wow. Senang sekali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Kayaknya sumbernya semua ya, habis gajian ya Bapak ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita di sini kita mau belajar untuk mengerti kehendak Allah. Amin. Saya membawa beberapa video buat Bapak Ibu semua, ya. Dan ini sangat kontras sekali. Mari kita lihat, ya. Video yang pertama yang miliarder, ya. Mari kita simak bersama-sama. Suaranya ada? Ini adalah Brian Johnson, ya. Dia adalah pengusaha teknologi dari California. Dia menolak untuk menjadi tuan, Bapak Ibu. Melalui program Blueprint, dia mengklaim dia bisa menghemat usia biologisnya, ya. Dan dia merayakan ulang tahun 19 bulan sekali. Dia kontroversial dengan cara gayanya. Wow, ya. Kelihatan seperti anak belasan tahun, ya. Padahal beliau ini, itu yang sebelah kanan adalah putranya. Mereka melakukan transfusi darah kepada putranya yang masih remaja supaya mendapatkan umur yang lebih muda. Nah, kulitnya dibuat layaknya usia 28 tahun. 18 tahun, ya. Paru-parunya juga. Setara dengan anaknya, ya. Wow. 1 tahun biayanya adalah 33 miliar untuk dia menjadi muda kembali. Mau coba Bapak Ibu? Dia menolak menjadi tua, ya. Jadi rupanya dia ingin selalu tetap ada, tidak mau mati. Tapi ketahui Bapak Ibu, kita punya yang namanya usia biologis, nggak bisa dipungkiri, ya. Manusia akan mati cepat atau lambat. Nah, video yang kedua, yang keempat, ya. Yang dangkal, ya. Oke.
Bisa? Bukan yang jamkan. Ya, oke, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Yang di pojok kelihatan ya? Oke. Nah, ini sangat dramatis ya. Seorang pria ditemukan naik ke atas suket saluran udara tegangan ekstra tinggi. Rupanya dia mau bunuh diri, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah warga mengetahui, mereka melaporkannya kepada petugas damkar. Dan proses evakuasi hanya berjalan 30 menit. Dan setelah berhasil, semua warga yang dibawa teriak-teriak memberikan aplaus tepuk tangannya. Dan ternyata pria ini adalah seorang ojol yang terlibat dalam masalah keuangan. Naiknya ya nggak mudah loh Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya tahu dia ojol? Dia memakai jaket duo hijau ya. Nah, oke. Yang terakhir adalah video yang tidur tadi ya. Ya, oke. Ini video terakhir Bapak Ibu ya. Ini adalah Pangeran Arab Saudi, sudah 19 tahun koma Bapak Ibu setelah mengalami kecelakaan. 19 tahun koma. Ini adalah cuplikan video ketika tantenya merekam, dia hanya bisa goyang-goyangkan kepalanya. Tidak ada perkembangan yang signifikan selama 19 tahun ya. Tapi yang terakhir dia berkata bahwa segala puji bagi Allah yang memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendaki dengan perintahnya. Kalau Bapak Ibu lihat 3 video tadi ya, sangat kontras bukan? Yang pertama kepingin tidak mati, ya, melakukan dengan berbagai cara, menghabiskan dana 1 tahun 33 miliar. Ini uang loh Bapak Ibu ya, 33 miliar untuk bisa tetap muda. Yang kedua, ingin mati supaya orang tidak terlentang. Hari ini engkau yang sedang alami masalah keuangan Bapak Ibu ya, stop mikir untuk bunuh diri ya. Ada nggak ya Pak Pendeta? Nggak ada ya. Nah, kalau ada ini perlu PA seminggu pun ini kalau gitu ya. Yang ketiga, berusaha untuk antara hidup dan mati. 19 tahun dia berjuang, tapi kalau bukan karena kehendak Tuhan ya, nggak bisa Bapak Ibu ya. Orang mau mati kalau nggak kehendak Tuhan nggak bisa. Orang mau hidup terus kalau nggak kehendak Tuhan nggak bisa. Oke? Setuju ya? Sore hari ini apapun yang sedang Bapak Ibu alami, baik atau tidak baik, tetap bersyukur. Amin. Hari ini engkau ada di sini karena Tuhan baik. Amin. Ibadah tiap minggu ini akan terus ada Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus ada di tempat ini? Oke? Ayo setia beribadah. Ya. Ibadah jangan mengharapkan kita, oh nanti gak enak sih nyanyi tuh males-males ya. Di sini nggak ada ya. Oh musiknya kacau ya. Oh pendetanya ngawur gitu, pendetanya panjang ceritanya. Enggak Bapak Ibu ya. Engkau ibadah harus disetting dari rumah bahwa engkau sedang menghadap Raja. Amin. Engkau harus membawa persembahanmu, bukan mengharapkan terima, tapi engkau harus membawa persembahan yang terbaik. Artinya apa? Ketika engkau
Hewan nggak punya. Dan Tuhan mau dengar nyanyianmu, mazmurmu, pujianmu. Nyanyi yang terbaik Bapak Ibu. Kita sedang melatih loh di sini nih. Melatih kita nanti ada di surga, betul? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak terlatih untuk menyanyi dengan luar biasa, ya saya mencatat bahwa ketika mereka malaikat-malaikat memuji Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua ambang pintu bergoncang. Ya. Lah kita belum bergoncang loh ini pintunya. Kursinya tak yang goncang karena mengantuk. Ya. Ayo kita melatih diri kita Bapak Ibu. Saya khawatir kalau kita tidak melatih dari sekarang, kita nanti tidak terasa loh di surga. Amin. Kalau masuk surga loh Pak ya. Ya. Kalau tidak terasa di surga, pulang kemana Bapak Ibu? Bumi ini akan hancur. Bumi bukan rumah kita Bapak Ibu. Dari sejak kejadian Tuhan menciptakan bumi ini menjadi surga buat manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, seolah-olah rencana Allah gagal, tapi tidak Bapak Ibu. Dia sudah mempersiapkan langit dan bumi yang baru untuk kita tinggal bersama dengan Dia. Amin. Engkau dan saya ini adalah anak-anak Tuhan. Kita dibekali, dikasih Roh Kudus di dalam kita supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran Allah. Dan kita kembali kepada posisi yang mula-mula, yaitu apa? Anak-anak Tuhan. Amin. Sore hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah El Shaddai. Katakan bersama dengan saya, El Shaddai. Ya. Kata El ini menunjuk kepada sebutan Tuhan, ya. Dan Shaddai kalau diterjemahkan sesuai bahasa aslinya itu adalah gunung, ya. Tetapi banyak orang menafsirkan kata El Shaddai adalah artinya yang maha kuasa atau Tuhan yang lebih dari cukup, Tuhan yang maha kuasa. Itu adalah El Shaddai. Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup untuk menepati janji-janji. Dia Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa diandalkan di setiap musim kehidupanmu. Mari kita baca dalam Yesaya 40, ya. Yesaya pasal yang 40. Kita akan baca dari ayat yang pertama Bapak Ibu ya. Karena ini adalah satu konteks, nggak boleh dipisah. Oke, Yesaya 40 ya. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan yes. Yes, oke ya. Perikopnya adalah berita kelepasan. Saya akan baca buat Bapak Ibu semua ya. Mari kita simak baik-baik. Ayat yang pertama, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berlebur-lebur menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku. Apakah yang harus aku serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua senaranya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga
lagi. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyalakanlah suaramu kuat-kuat, nyalakanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayat 12, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukai debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan desing, ya. Desing ini timbangan, Bapak Ibu, ya. Atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi kayu bagi kayu api, dan harga sarjana tidak mencukupi bagi korban kebakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertapa di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Wow, ya, kita ini seperti belalang, Bapak. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim di dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan terbakar oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ayat 26, poin kita di sini, ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus tahu latar belakang firman Tuhan ini, kan? Kita di Yesaya terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama ada di pasal 1 sampai pasal ke 39. Dan bagian yang kedua adalah pasal yang ke-40 sampai 66. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian yang pertama pasal 1 sampai 39, ya. Ini seperti jumlah kitab dalam perjanjian lama. Dan bagian yang kedua
perjanjian baru. Total ada 66. Alkitab kita ada 66 kitab. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesaya adalah kitab yang sangat kompleks, kitab yang sangat unik. Kitab Yeremia ada berapa ya, Bapak Ibu? Saya mencatatnya di sini. Yeremia ada 52 pasal. Yesaya juga panjangnya sama, kurang lebih 48 pasal. Tapi menurut sarjana perjanjian lama, ya, kitab Yesaya ini adalah kitab yang terkompleks, kitab yang sangat unik. Penulisnya adalah Yesaya. Di bagian yang pertama, di bagian yang kedua ditulis oleh Yesaya juga menjelang di akhir hidupnya. Dan background dari kitab Yesaya itu ada 4 raja yang berkuasa waktu itu. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa Israel di sini, ya, ketika firman ngomong Israel ya, ini menunjuk pada Israel yang bagian selatan. Jadi Israel ini terpecah menjadi 2. Yang pertama adalah utara. Israel utara ini mewakili 10 suku. Bapak Ibu tahu bahwa ada 12 suku Israel, betul ya? Nah, di sebelah utara ini mewakili 10 suku. Ibu kotanya adalah Samaria. Dan di bagian selatan mewakili 2 suku. Tapi yang dominan adalah Yehuda. Nah, dalam konteks ini Israel yang dimaksud adalah Yehuda. Nah, Nabi Yesaya disuruh Tuhan untuk membawa berita kelepasan seperti perikop yang ditulis tadi, berita kelepasan kepada bangsa Yehuda. Karena apa? Bangsa Yehuda ini mulai ikut-ikutan. Yang di sebelah utara sudah hancur, ya. Sudah hancur. Ketika Yesaya masih muda, Yesaya melihat sendiri kehancuran Israel bagian utara oleh Asyur. Dan kemudian Yesaya mendapat mandat dari Tuhan untuk membawa berita kepada bagian selatan. Supaya apa? Supaya mereka ini juga tidak sampai hancur. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sampai Yesaya mati, ya, benar-benar mereka mengalami kehancuran. Alkitab mencatat bahwa ibu kota Yehuda yaitu Yerusalem hancur. Bait Allah runtuh, Bapak Ibu. Semua benda-benda berharga diangkut, bahkan orang-orang yang di situ ditawan semua dibawa ke Babel, ya. Kalau Bapak Ibu baca, ya, kita pernah dengar, oh ada pembuangan di Babel. Nah, ini adalah orang-orang Yehuda. Mengapa mereka dihukum? Karena mereka ini menyembah ilah-ilah yang lain. Pertama itu. Kedua, banyak terjadi ketidakadilan pada bangsa mereka. Mereka tidak saling mengasihi juga. Kehidupan spiritual, moral mereka, kehidupan rohani mereka hancur. Maka Tuhan menghukum mereka. Dan tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menghukum bangsa Israel, ya, utara dan selatan saja. Tapi nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di cerita-cerita di akhir Yesaya, Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Jadi adil, Bapak Ibu, ya. Adil, sangat adil. Dan kita wajib bersyukur, Bapak Ibu, bahwa apa? Kemarahan Tuhan ini lebih kecil daripada kasihnya. Ketika dia menghukum, ya, dia juga membawa berita keselamatan, berita kelepasan, berita pemulihan lewat Yesaya, nabinya. Yesaya adalah seorang bangsawan, Bapak Ibu, kalau kita pelajari latar belakangnya. Dan istrinya juga seorang nabi. Ya. Dan semuanya digenapi. Bapak Ibu harus bersyukur, ya.
kebenaran. Amin. Ini bukan berisi kebenaran, tapi adalah kebenaran. Ya. Kalau berisi kebenaran berarti ada yang bukan, ada yang benar. Ya. Ini adalah semua kebenaran. Sudah terbukti. Ada banyak ratusan nubuatan yang tergenapi. Sejarah mencatat ada ratusan, 300 berapa gitu Bapak Ibu. Semua nubuatan ini tergenapi. Tidak ada satu buku pun Bapak Ibu yang selalu dicari kesalahannya kalau nggak kita. Ya. John Milton, seorang sastrawan, berkata bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang sempurna. Karena apa? Semuanya tergenapi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, saya lupa ya namanya, buku ramalan yang cukup terkenal, lupa saya. Oh bukan, ya dari luar ya. Itu tidak semua tergenapi. Tapi Alkitab kita ini semuanya tergenapi, ratusan tergenapi. Ya saya membawa kabar keselamatan, kabar kelepasan kepada bangsa Yehuda. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Bapak Ibu ya, ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya 59 ayat 1 mencatat, boleh ditayangkan ya. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama menuliskan begini: sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi rupanya yang membuat mereka terpisah dari Tuhan adalah dosa mereka. Dosanya apa tuh? Ya tadi yang saya sudah sebutkan. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu mau lebih detail ya, apa saja sih yang mereka langgar? Nanti baca dalam Ulangan 28. Ya. Itu yang mereka langgar semuanya. Itu yang membuat mereka terpisah dari Tuhan. Tapi karena kasihnya begitu besar, dia suruh Nabi Yesaya untuk membawa berita kelepasan. Apakah mereka tetap dihukum? Ya. Mereka tetap tidak ada dalam hukuman. Tapi Tuhan berjanji akan ada kelepasan. Hari ini Bapak Ibu ya, kita yang masih hidup, kita yang ikut Tuhan ya, apakah kita tidak ada masalah? Tidak ya. Semua kita punya masalah. Amin. Kalau kita tidak punya masalah berarti kita sedang ada dalam. Kalau kita tidak punya masalah Bapak Ibu ya, itu tadi koma. Tidak sadar ya. Kalau kita benar-benar hidup, kita pasti ada masalah. Tidak tahu masalah kecil, sedang atau besar. Tapi hari ini saya membawa kabar baik, seperti Nabi Yesaya. Tuhan membawa kelepasan, Tuhan membawa pembebasan, Tuhan membawa janji kemenangan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Kasih salam-salam yang meriah buat Tuhan ya. Saya mau melihatkan kepada Bapak Ibu, apa sih kemahakuasaan Tuhan ini? Sesuai dengan predikatnya, dia adalah El Shaddai. Ada 3 atribut Allah ya. Atribut itu apa ya? Pribadi ya, yang menempel di Allah, yang menunjukkan bahwa dia ini maha kuasa. Boleh ditayangkan ya. Yang pertama, dia ini adalah Allah yang kekal Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi di ayat 20
ayat poin kita. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap mereka keluar sambil memanggil nama mereka. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yang pertama, Dia adalah Allah yang kekal. Katakan bersama dengan saya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, ya. Maksudnya apa? Pikirannya Tuhan ini, perspektifnya Tuhan ini kekal. Bapak Ibu, tahu nggak nanti akhir hidupnya itu mati seperti apa? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu, ya. Kita bisa mati dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun, ya. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Sedangkan kita manusia ini sempit pikirannya. Sadari bahwa kita ini ciptaan loh Bapak Ibu, ya. Kita ini ciptaan. Saya mengutip satu pernyataan dari seseorang, ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan YouTube podcast Sound TV. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Narasumbernya adalah seorang worship leader namanya Dewi Thomas. Ketika dia melahirkan anak kembarnya, dioperasi, ya. Ternyata kan kalau dioperasi dibuka, ya, betul perutnya, ya. Jadi ini ada banyak lapisan Bapak Ibu. Kenapa tahu, ya? Saya pernah alami Bapak Ibu, ya. Yang lahir normal nggak tahu, ya. Yang lahir sesar, ini perut ini ada banyak bagian Bapak Ibu. Nah, waktu dibuka, itu ternyata di kedua ovariumnya ada kista sebesar kepala bayi, kanan dan kiri. Jadi ketika bayinya itu dikeluarkan, dia izin kepada suaminya, ya, ini cerita dari worship leader ini, untuk meminta persetujuan karena akan membahayakan ibunya, ya. Jadi mau nggak mau kedua ovariumnya ini harus diangkat. Jadi beda sama rahim loh Bapak Ibu, ya. Jadi wanita ini punya rahim, punya ovarium. Nah, ovarium ini tempat penghasil hormon. Nah, singkat cerita, suaminya setuju dan diambillah kedua ovariumnya, kanan dan kiri. Tapi rupanya suaminya nggak paham, ya. Ada banyak resiko di belakang itu. Dalam sekejap, harusnya setelah ibu melahirkan ada masa nifas, betul? Ya, 40 hari. Maksudnya kayak keluar darah gitu, ya. Otomatis hari itu ketika kedua ovariumnya diambil, dia menopause dini. Wow, ya. Di usia yang sangat muda, 28 tahun. Dan itu efek jangka panjangnya. Hari ini dia menyatakan bahwa dia adalah survivor osteoporosis. Karena apa? Efek dari menopause dini, ya. Ibunya nangis ketika tahu kabar ini, ya. Dan berdoa teriak-teriak, Tuhan, kenapa Engkau kasih Dewi sakit ini? Dia melayani Engkau sejak mudanya, dia mengasihi Engkau, dia mati-matian buat Engkau, Tuhan. Bukan Bu Dewi ini, ya, kebetulan aja namanya sama, ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ayahnya sangat bijaksana. Saya mengutip perkataan beliau ini, ngomong apa ayahnya? Tidak pantas seorang ciptaan protes kepada penciptanya. Tidak pantas seorang ciptaan, seorang, ya, kita sebut seorang, ya, karena kalau hewan kan nggak punya akal budi Bapak Ibu, ya. Tidak pantas seorang ciptaan protes kepada penciptanya. Ketika saya dengar kalimat ini, saya nangis Bapak. Hari ini, ya, kita punya pergumulan masing-masing Bapak Ibu, ya. Sawang sinawang, ya. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau, betul? Tapi bagaimana supaya rumput kita juga hijau Bapak Ibu,
ya. Nah itu yang harus kita usahakan. Hari ini kalau kau sedang dalam masalah dan kau tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kok datang lagi masalah? Masalah ini tidak usah ditolak, datang terus loh Bapak Ibu ya. Tidak usah pulang, tidak ada tempat pulang deh. Iya. Kenapa? Saya katakan kepada kita semua Bapak Ibu, termasuk pada diri saya sendiri, tidak pantas seorang ciptaan protes kepada Sang Pencipta. Dan tahu apa Bapak Ibu? Worship leader dari ini, setelah dia mengalami apa yang terjadi pada dirinya, anaknya juga beberapa jam divonis tidak akan bertahan lama. Sedangkan yang ada di depan dia sudah nggak bisa punya anak karena sudah diangkat. Maju kena, mundur kena. Tapi singkat cerita, itu kejadian 2013, 12 tahun. Dan dia berkata, 13 tahun lagi aku harus berjuang untuk osteoporosisnya, survivornya. Kemarin dia cek tinggi badan ya, itu dia sudah berkurang 4 cm. Sejak yang terakhir dia melakukan terapi, nah ini dia melakukan terapi hormon Bapak Ibu. Nah terapi hormon ini akan mengakibatkan pemicu kanker pada diri. Wow ya. Pantaskah kita hari ini punya masalah yang kecil aja kita protes sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu jadi seperti seorang diri, apa respon kita? Ketika saya mendengarkan habis podcastnya ya, wah luar biasa ya. Dia berkata bahwa dia tetap Allah, ya. Dia El Shaddai, dia Maha Kuasa. Papanya membesarkan hatinya. Kamu gak akan tahu dia hari ini, tapi engkau akan tahu nanti. Masalahmu gak akan membuat engkau hancur Bapak Ibu, amin. Masalahmu akan membuat engkau semakin kuat. Bahkan akan ada banyak orang-orang yang akan dikuatkan dengan masalah yang terjadi dengan apa yang kau alami. Betul? Seperti yang saya pernah alami Bapak Ibu. 2010 saya diizinkan untuk kuret. Anak saya yang kedua diizinkan untuk pulang kembali ke surga di usia kehamilan saya ke 7 minggu. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Kalau saya tahu podcast ini sekarang ya, dulu saya gak akan protes Bapak Ibu ya. Saya gak tahu diri ternyata. Saya protes sama Tuhan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku sudah melayani loh. Aku sudah mati-matian sama kamu Tuhan. Kenapa anakku Tuhan ambil? Anak yang kami inginkan, yang 5 tahun saya menanti anak kedua Bapak Ibu. Tapi almarhum gembala saya mengatakan begini, ketika saya mau dioperasi di Pura, dia berkata gini, Sherry, kamu ini hamba Tuhan. Ya. Dan saya tak pernah lupa ucapannya Bapak Ibu. Tuhan tak pernah hutang sama kamu. Ya. Tuhan tak pernah hutang sama kamu. Dan hari itu saya setuju Bapak Ibu. Besok paginya saya melakukan operasi dan saya setuju. Meskipun berat Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada yang hilang ya. Semua yang hilang akan Tuhan pulihkan. Amin. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Buat kita anak-anaknya. Yang hilang akan Tuhan pulihkan. Yang hancur akan Tuhan bangkitkan. Itu sudah janji Tuhan. Sebab apa? Dia itu mau kita itu terus sama-sama dia. Kita itu anaknya. Dia itu Bapak yang baik. Dia tidak pernah buat yang tidak baik. Amin. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat terhadap kau dan saya. Dan saya sadar Bapak Ibu, kalau hari itu saya membiarkan bayi itu ada dalam kandungan saya dan saya membesarkannya, mungkin dia akan cacat. Saya ke second opinion dokter, dia bilang, alangkah bijaknya kalau ibu menguretnya, karena kalau tidak ibu akan
seumur hidup menjaga anak yang cacat ini. Tapi ya singkat cerita bahwa itu kantong jawabnya ternyata sudah mulai pecah. Jadi cepat lambat saya akan mengalami pendarahan, ya. Supaya saya tidak pendarahan malah nanti wah panjang ya prosesnya. Nah masih utuh dipulet ya. Enggak lama Bapak Ibu, 8 bulan Tuhan ganti ya. Anak saya yang cewek itu muncul ya. Itu juga nggak mudah Bapak Ibu. Memang setiap proses itu akan mengubah karakter kita ya. Untuk kita. Jadi kalau hari ini kalau sedang ada masalah, nggak usah protes sama Tuhan. Katakan nggak usah protes. Stop protes. Ya. Itu untuk kebaikanmu, untuk karaktermu, supaya kita nggak serupa segambar dengan dia. Kita punya karakter ilahi. Itu yang Tuhan mau munculkan dalam diri kita. Tidak akan membuat kita mati kok masalah ini. Ya. Tidak akan. Allah yang kekal, ya. Ini yang pertama. Dia mencipta bumi dari ujung ke ujung. Tadi Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Dia membentangkan langit seperti kain. Loh, bisa dibayangkan Bapak Ibu, membentangkan langit seperti kain. Ya. Kayak kita nutup gorden di rumah itu, ya. Langit adalah tatanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Nah. Terus yang kedua, kemahakuasaan Allah dinyatakan dengan yang nomor 2 ini. Dia tidak mudah lesu dan lelah. Ya. Tuhan ini sumber kekuatan. Amin. Dia sumber kekuatan. Sumber kehidupan. Dia tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Nanti kita akan bahas kata lesu dan lelah di bawah. Dia tidak pernah tinggalkan rencananya. Ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bisa nggak tinggalkan manusia? Wis, urus dewe ya. Tidak tinggalnya, nyiptakan baru lagi, gitu ya. Ya, semua itu. Dia sangat konsisten. Karena manusia diciptakan bukan robot. Ya, kalau robot disetel nggak bisa berdosa. Manusia ini punya kehendak bebas, punya free will. Jadi hari ini kalau engkau yang sedang jatuh dalam pencobaan yang ngomong, oh itu iblis mencoba ya, udah Bapak Ibu ya, itu Anda sendiri ya, engkau sendiri. Engkau ini punya roh ya, roh manusia. Nah, ini yang membuat kita hidup. Nah, waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah, sekarang pilihannya kita mau berjalan dalam roh atau daging. Artinya apa? Kita menuruti Roh Kudus yang di dalam kita. Cara kerjanya itu gampang Bapak Ibu. Dia Roh Kudus ini yang di dalam kita. Ini selalu membisikkan kepada roh kita. Ya. Ayo Sherly, ampuni mertuamu, ya. Nah, roh kita akan meneruskan kepada pikiran saya. Ampuni, ya. Ketika mertua saya datang, ya, pilihannya kepada saya. Tak tinju atau tak ampuni, ya. Misalnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, semua itu Anda yang memutuskan. Kita diberikan kehendak bebas. Tuhan tidak pernah meninggalkan rencananya. Jatuh, ditolong, dikasih rencana jangka panjang. Malaikat jatuh, gak ditebus, dibuang. Begitu berharganya engkau dan saya. Amin. Dengan tangannya sendiri dia itu mencipta kita loh. Dikasih nafas, dikasih roh. Bukan nafas, itu tidak loh Bapak Ibu ya. Tapi kehidupan, zoe, supaya engkau hidup. Nah, kita hidup hari ini supaya kita menjadi duta
dia anak Tuhan ya. Jadilah ibu yang luar biasa, bisa menghandle suami, anak, kerjaan, beres ya. Jadilah suami yang luar biasa, jadilah pelayan Tuhan yang luar biasa. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, coba maluin Tuhan ya. Supaya apa? Bapak kita di surga itu bangga sama kita ya. Satu hari Bapak Ibu, ketika saya doa ya, saya selalu panggil dia itu Bapak ya. Karena memang dari kecil saya tidak punya figur Bapak yang baik. Bukan berarti papa saya nggak baik, enggak. Tapi karena memang ibu saya lebih dominan dalam pola asuh ya. Sehingga saya nggak punya figur yang harusnya yang betul ini, yang betul ini ya. Nah, ketika saya punya pengalaman pribadi sama Tuhan ya, saya anggap dia sebagai Bapak saya. Dia sempurna, satu-satunya orang yang sangat mengerti saya. Bahkan sampai hari ini suami saya pun nggak ngerti masalah saya. Tuhan tuh ngerti ya. Kadang kan nggak semua kita cerita betul ya. Tapi kita ceritanya sama Bapak kita. Sampai lupa loh tadi mau mana. Iya. Saya bilang Tuhan, cuma Engkau ya yang bisa menerima aku apa adanya. Ya. Menerima kita apa adanya, tanpa syarat, tanpa alasan. Dia sumber kekuatan buat kita. Tidak ada proyeknya yang terbengkalai. Nah, tadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sudah siapkan penebus, ya, dengan cara apapun, dalam kurun waktu yang ribuan tahun. Tapi semuanya tergenapi, ya. Tidak ada yang tidak berhasil yang direalisasikan. Rencananya pasti berhasil dalam hidupmu. Tidak pernah gagal. Jadi hanya tertunda, Bapak Ibu ya, kalau kita nggak taat. Seperti bangsa Israel, ketika mereka nggak taat sama Tuhan di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka harus berputar selama 40 tahun. Padahal harusnya mereka untuk mencapai ke tanah Kanaan dari Mesir itu hanya butuh waktu 3 hari setengah. Tapi mereka 40 tahun. 3 minggu, 21 hari ya. Karena ketidaktaatan. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Jadi Tuhan ini punya waktu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita ini tinggal di 2 waktu. Waktu yang 24 jam ini yang kita sedang jalani ya, sekarang jam 17.22, ini adalah waktu kronos, waktu manusia. Tapi ada yang namanya waktu kairos, waktunya Tuhan. Gak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Makanya saya kurang setuju sama orang-orang yang suka menarget Tuhan dengan waktunya. Tuhan, pokoknya kalau minggu depan ya, dia nggak muncul berarti dia bukan jodohku. Ada yang pernah gitu nggak Bapak Ibu ya? Pokoknya Tuhan ya, kalau orang itu nanti nggak bayar ya, berarti aku harus begini. Halo Bapak Ibu, jangan batasi Tuhan, amin. Dia bekerja dengan waktunya, dengan caranya. Dan caranya adalah kekal. Kita nggak bisa. Ya. Kita ini ciptaan kok mau protes sama pencipta, tidak pantas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, atribut kemahakuasaan Tuhan itu apa? Dia suka memberi kekuatan. Katakan suka memberi kekuatan. Ya, ini sudah sifatnya Tuhan. Karena dia tidak bisa menjadi lesu dan tidak bisa menjadi lelah. Dia juga mau yang diciptakan
jangan ragukan Tuhan. Percaya Dia total, ya. Kata lesu, ya. Ini sering dikaitkan dengan keadaan luar, external factor, ya. Misalnya ada sakit, ya. Tadinya kita sudah kuat, tapi ternyata kita divonis sakit, kita jadi lesu, lagi, ya. Atau ada keadaan gagal, ya. Mungkin gagal panen, gagal menikah, ya. Atau gagal tender. Nah, ini. Tapi kalau lelah, ini adalah dari dalam, Bapak. Internal factor, ya. Kekuatan dari dalam. Kita kekurangan, kehilangan kekuatan. Tapi kalau kita nempel sama Tuhan, seperti atribut Allah, Dia tidak menjadi lelah dan lesu, maka kita pun juga akan tidak menjadi lesu dan lelah. Di ayat yang ke 29 Yesaya, ya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Waktu itu bangsa Israel meresponi keadaannya dengan melakukan dua hal. Saya mencatat yang pertama adalah waiting, ya. Waiting, menanti. Hari ini kita juga harus lakukan ini, Bapak. Kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya? Punya hubungan dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Kita cinta kepada Allah karena kita sudah dicintai. Berapa banyak kita yang punya waktu pribadi doa sama Tuhan? Boleh saya tahu, Bapak Ibu? Ya, amin. Terus melekat sama Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan, menunggu, ya. Ayat 28 dikatakan lari tidak menjadi lesu, jalan tidak menjadi lelah. Dalam bahasa aslinya, dalam King James Version, ya, itu kata lelah itu tidak menjadi pingsan. Nah, artinya gini, Bapak Ibu tidak akan pingsan, ya. Seolah-olah seperti Tuhan, karena Dia adalah sumber kita. Di luar Kristus kita tidak bisa apa. Yang berikutnya, selain waiting, apa? Saya mencatat di situ, kita harus resting, ya. Katakan resting, ya. Resting. Loh, healing yang sesungguhnya itu ada di hadirat Tuhan, betul? Ya. Karena apa? Kita akan aman, tenang, karena di dalam ada sukacita. Ada kekuatan. Karena kita tuh sumbernya, Bapak Ibu, ya. Kita kuat. Dia sumber kekuatan, sumber kehidupan. Yang kedua adalah resting, ya. Nah, kalau Bapak Ibu berpergian jauh, disarankan untuk berhenti atau istirahat di rest area, betul ya? Nah, demikian pula dalam perjalanan kekristenan kita. Kita harus terus menjalankan ini, resting, ya. Rest on God. Salah satunya juga ini, Bapak, ibadah. Kita sedang rest ini, ya, untuk kita diisi kekuatan, ya, diubah cara berpikir kita. Bukan restless, gelisah, tapi restful, ya, hidup penuh dengan kepercayaan
Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya. Kita yang beriman, Bapak Ibu engkau dan saya punya iman, katakan amin. Ya, arti kata iman adalah kokoh. Kita punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya penuh, nyantai, ya sama Tuhan, Bapak Ibu ya, nyantai. Katakan dengan saya, nyantai. Ya, Tuhan itu punya kecepatan loh Bapak Ibu ya kalau kerja. Waktu saya ikut seminar Yogi Jo ya, dia mengatakan bahwa kecepatan Tuhan itu dalam melakukan kasihnya kepada manusia itu 3 mil per jam. 3 mil per jam itu saya transpose ya ke kilometer, itu hampir 5 kilo. Ya, 5 kilo per jam. Nah kita itu maunya terus instan ya. Mari-mari Tuhan ya, masalah ono terus ya. Datang bertubi-tubi ya, sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, disiram air panas, apa lagi? Ya, kita aja. Ya. Kita harus punya kepercayaan penuh ya. Maka kita akan masuk ke tempat perhentian, nyantai ya. Pasti sampai, pasti selesai. Kalau Bapak Ibu melihat semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, apa yang mereka alami di akhir hidup mereka? Happy ending ya. Jadilah orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Maka engkau akan resting. Karena kita tahu kekuatan itu, sumbernya ini. Kalau kita nggak waiting, kita nggak akan resting, Bapak Ibu. Nggak bisa resting dulu baru waiting, nggak bisa Bapak Ibu ya. Ini sudah rumusnya, waiting dulu baru resting. Di ayat yang terakhir, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Jadi setiap kali kau datang sama Tuhan Bapak Ibu, kekuatan baru. Disuntik kekuatan itu. Nah kalau kita terus-terusan datang sama Tuhan, full loh Bapak Ibu ya. Full, nggak akan kurang, nggak empty lagi ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan lihat gambar burung raja wali. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas nggak? Kenapa kehidupan kekristenan kita digambarkan seperti burung raja wali? Karena sifat raja wali, dia ini peka. Tenang baca situasi. Ada videonya nggak? Ya, bisa. Ada. Ini Bapak Ibu perhatikan ya videonya. Wow. Ya. Apa yang terjadi ketika dia naik? Dia sudah dapat mangsanya, ya. Wow, ya. Raja wali ini burung yang unik Bapak Ibu. Karena sayapnya lebih besar daripada tubuhnya. Tubuhnya ini kalau raja wali dewasa, itu tingginya cuma 90 cm, nggak sampai 1 meter. Tapi sayapnya ini 2 meter. Wow, ya. Dan dia ini sangat tajam dalam penglihatan. Dari atas loh, dia bisa tahu ada ikan dia loh. Lah kalau orang normal nggak tahu, nggak kelihatan atau gelap ya airnya Bapak Ibu, itu dia bisa tahu, ya. Dan dia ini tangguh menghadapi badai. Waktu ada badai, Bapak Ibu ya, dia nggak menghindar, malah dia datangi badainya, dan dia ada di atas badai itu menikmatinya. Bukan kepak-kepak loh ya, maksudnya takut jatuhnya, tapi ini main-main dengan sayapnya. Dia ini punya aerodinamika yang sempurna. Dan bukan hanya 1-2 jam dia di atas badai itu. Tapi nanti Bapak Ibu baca ya di Google ya, ini harus dipercaya, percaya pokoknya ya. Saya belajar
Wow ya. Gak hanya 1 sampai 2 jam, berhari-hari dia di atas badai. Dan dia menikmatinya. Ayo katakan dengan saya, masalah enjoy. Iya, karena kita seperti Raja Wali ya. Enjoy ya. Dia menikmati badai ya. Terus apa lagi? Dia mampu terbang tinggi. Dan dia harus membuat sarangnya itu di atas gunung. Dan hebatnya lagi, Raja Wali ketika dia berusia 40 tahun, dia dihadapkan pada 2 pilihan. Dia mau transformasi atau dia mati, bertahan hidup atau mati. Cara untuk dia bertahan hidup, dia semakin tua itu paruhnya semakin panjang dan bengkong. Nah, dia harus melepaskan paruhnya dan seluruh kuku-kukunya dengan cara mematuk-matukkan sampai putus. Nah, setelah itu baru tumbuh yang baru. Baru dia bisa mencapai usia sampai 120 tahun. Wow, ya. Nanti baca di YouTube, pokoknya percaya aja sekarang ya. Ya, itu dia Bapak Ibu. Tubuhnya itu cuma 90 cm, tapi sayapnya 2 meter. Untuk dia bisa bertahan hidup, dia harus melakukan transformasi. Matuk-matukan, dan itu sangat sakit Bapak Ibu. Kesakitan. Dia harus melepaskan, bayangkan. Kita aja kalau kuku kita sinilan aja udah. Wah ya, terus gelisah kabeh ya. Ini harus dilepaskan semuanya, kuku-kukunya, paruhnya, apa ini? Semuanya harus dilepaskan supaya dia bisa bertahan hidup. Hari ini kok nggak ditutup gitu kok sama Tuhan? Harus engkau lepaskan gigimu, harus engkau lepaskan kukumu yang untuk bertahan hidup dah, ya. Waiting and resting, cuma itu Tuhan mau. Maka kita akan terbang tinggi, ya. Burung Raja Wali melambangkan kekuatan, dan dia tidak makan bangkai, Bapak Ibu. Dia burung yang bersih, tidak mau bangkai, makanya daging-daging segar, ya, fresh from the oven, ya, fresh from the air, ya, makan daging segar, ya. Bukan sushi loh ya, jangan ikut sushi ya. Ini makan segar-segar Bapak Ibu ya. Dia menghadapi tantangan untuk mencapai keinginan yang lebih tinggi. Dia punya spirit yang excellent, spirit mental yang sempurna, perfect. Seperti yang saya katakan tadi, kalau aku harus ada di dalam kau harus hidup dengan luar biasa. Betul Bapak Ibu ya? Kau harus menjadi pemenang. Yes. Dan kehidupan harus di atas rata-rata. Bukan berarti kau harus jadi orang kaya, bukan. Kalau semua jadi orang kaya lah, terus tidak imbang nanti Bapak Ibu ya. Tidak ada keseimbangan dalam hidup ini, ya. Yang kaya Tuhan percayakan untuk menolong yang kurang. Tapi apa yang dimaksudku di atas rata-rata? Meskipun engkau orang nggak punya, maksudnya tidak hidup berlebihan, punya mental orang kaya, ya, jangan minta-minta. Kerja, kurang ya kerja. Saya punya seorang rekan ya. Saya juga kaget baru terima kabarnya kemarin. Dia itu saya tahu dia punya anak 5, dia janda dan tinggal di kos-kosan, ya. Nah, ada teman saya yang memerlukan ART ya, terus kemudian ditawari lah ibu ini, ayo ikut saya aja supaya kamu punya pemasukan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia menolak. Katanya gini, jangan Bu, nanti kalau orang itu ya, maksudnya yang ngasih uang dia tiap bulan, tahu kalau saya kerja, nanti saya di stop bansos saya, katanya. Loh, ini kan sudah tidak punya, punya mental pengemis. Repot kalau Bapak Ibu, nggak ada obatnya ini ya. Kalau kita, ya kasarnya kita nggak punya ya, tapi jangan punya mental pengemis, punya mental orang kaya. Orang kaya
Bapak Ibu ya. Ini ada loh, ada ya. Ada makan-makan gratis datang Bapak Ibu ya. Loh. Ada ya. Hiduplah di atas rata-rata. Ya, jangan malu-maluin Tuhanmu. Tuhanmu itu besar, katakan besar. El Shaddai, Maha Kuasa. Kita harus hidup seperti Bapak kita. Menjadi terang, garam. Dan ketika kita tampil indah, kita bisa dibanggakan. Lihat, anak-anakku hebat. Dan itu memuliakan Bapak kita di surga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Setelah kita mulai kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami belajar banyak. Hanya 2 yang Kau mau. Kami waiting. Kami selalu menanti-nantikan Engkau. Kami selalu melekat, mendekat. Sebab kami tahu Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau sumber segalanya. Dan Tuhan mau kami resting, kami percaya penuh. Bukan restless, tapi restful. Percaya penuh kepada Engkau. Dan kami akan melihat bahwa Kau bekerja dengan waktumu, Kau bekerja dengan caramu. Masalah itu tidak akan menghancurkan hidup kami, tapi akan membuat kami naik terus naik Tuhan. Kami punya karakter ilahi, seperti burung raja wali Tuhan. Kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Terima kasih, rancangan-Mu damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hamba selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang di dalam kami akan menolong menuntun kami sampai kami terus menghidupi kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya Tuhan mengasihi kita, kita berkata amin. Salam-salam yang meriah buat kita. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Jadilah Raja Wali, jangan cepat lesu. Jadilah Raja Wali yang tahu bagaimana untuk menghadapi segala sesuatunya ya. Tuhan. Yuk, saya undang yang bertugas ke sebelah. Ya, di sini ada Jimmy. Jadi doa aja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada sore hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan telah menjelaskan kepada kami bahwa kita tidak stop dengan Tuhan. Amin. Kami tidak Tuhan letih, tidak letih, kita lesu. Dan Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang Kau sampaikan memberikan rema kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan sedang kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu, dan dalam persembahan Yesus besar yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berikan. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah dalam sayap-Mu, Kau aku telah tinggi. Mari kasih
Yunus 4 ayat 4. Ini yang harus kita tahu. Nah ini firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Kita nggak boleh marah sama Tuhan. Kita nggak boleh marah sama Tuhan. Sakarpe Tuhan los gak rewel. Itu saya ingatkan Tuhan ya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu pasti ada maksud dan tujuan. Kalau nggak gitu Ci, dirimu nggak ketemu kita Ci. Nggak ketemu kita. Ya. Tuhan pasti akan kerjakan yang indah dalam hidup kita. Apapun. Saya selalu bilang, hati-hati dalam memilih. Hati-hati. Karena pilihan itu menentukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Tuhan Maha Adil. Amin. Ya, pengumuman mulai bulan depan itu setiap hari Kamis akan di rolling. Minggu pertama pengajaran, ya. Minggu kedua kita buat untuk latihan praise and worship, pemain musik dan WL. Minggu ketiga kita akan pelajaran lagi. Minggu keempat kita akan latihan musik dan singer. Karena apa? Kita untuk mengupgrade diri. Amin. Ya, singer, WL semua datang dan main musik minggu kedua dan minggu keempat. Supaya apa? Kita mengupgrade diri. Kita berikan yang terbaik Tuhan. Kita berikan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ya. Dan ini pengumuman yang hari Minggu. Ayo yang punya adik-adik kecil, anak-anak, libatkan dalam sekolah minggu. Tadi pagi saya dengar JCL sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Berilah sedini mungkin anak-anakmu pengertian akan firman Tuhan. Karena ada saatnya kita ini generasi tua ini akan lanjut. Kita ini generasi yang akan lanjut. Kalau kita nggak membekali anak-anak kita untuk firman Tuhan atau apapun itu tentang kebenaran firman Tuhan, maka dipastikan anak-anakmu tidak akan kenal Tuhan. Ya, kenalkan anakmu, adik, saudaramu dengan firman Tuhan. Amin. Ya, kita pakai berdiri, kita tutup ibadah. Ya, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah depan sayap-Mu, Kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali hidup. Melintasi gunung tinggi,
Engkaulah Bapa kami yang perkasa. Engkaulah Bapa kami yang adil. Engkaulah Bapa kami dari segala bapa. Engkau yang kami kenal sebagai nama Allah El Shaddai. Karena pribadimu lah kami boleh ada sampai detik ini. Karena kuasa-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh berdiri tegak sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah. Kami boleh bersyukur Tuhan, 1 minggu sudah kami lewati. Hari demi hari kami melewati dengan tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan tahta Allah. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami alami itu karena semua kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk kami bersyukur melewati semua masalah. Ajari kami untuk kami bersyukur melalui lidah mulut kami, melalui hati kami yang paling dalam. Kami mengakui El Shaddai. Terima kasih, terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan kami menaikkan segala permohonan kami untuk kami bisa melewati 1 minggu ke depan. Kami rindu Tuhan untuk setiap keluargaku, setiap pribadi lepas pribadi. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera yang selalu menaungi kami. Damai sejahtera kami bawa dalam rumah tangga kami. Damai sejahtera Tuhan mengikuti kami, mengikuti keluarga kami, mengikuti anak-anak kami, mengikuti setiap pergerakan kami. Kami mau menjadi bencana. Kami mau menjadi alat. Kami mau menjadi terang kemanapun Tuhan mau. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan kami. Kami tidak mau mempermalukan Raja kami. Kami tidak mau Tuhan. Jangan biarkan kami kenyang sehingga kami akan mencelakai memalukan Tuhan. Jangan biarkan kami kere sehingga kami memalukan Tuhan, meminta-minta. Tapi sesuai dengan firman-Mu Tuhan, cukupkan kami kebutuhan kami, agar kami bisa bersyukur mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap keluargaku, letih lesu, berbeban berat. Semua keluargaku yang mengarungi masalah ujian, baik di keluarga, pekerjaan, sekolah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allah Immanuel akan menyertai. Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, yang akan menggenapi semua janji. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah tanganmu sebagai tanda penghargaan. Angkatlah tanganmu sebagai tanda kepercayaanmu pada Yesus Kristus. Angkatlah pandanganmu ke langit, karena pertolonganmu hanya ada di tempat maha tinggi. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, firman Tuhan yang kamu dengar hari ini, lakukan dengan taat, setia, tulus, ikhlas. Maka segala bagian yang menjadi bagian akan diberikan kepadamu dan tidak ditunda-tunda lagi. Beribadahlah kepada Tuhan. Percayalah, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan akan pas. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil pekerjaanmu, diberkatilah bakumu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Tuhan akan membiarkan masalahmu, musuhmu datang, dan kau akan menang atasnya. Tuhan akan memerintahkan segala berkat datang ke atas lumbungmu.
atas keluarga. Yes. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umat kesayangan, umat yang kudus. Engkau diangkat anak raja. Tuhan akan melimpahkan engkau segala kebaikan, kemurahan, kebajikan, mengikutimu seumur hidup. Tuhan membuka engkau segala pembenaran. Tuhan membuka engkau jalan-jalan keluar bagi jalan-jalan yang tertutup.